Ray, dhuwur nih. Ojo dengar kamera. Sidang perkara nomor 67 atas nama dan silakan. Recording in progress. Sehat yang mulia. Bisa ikut persidangan hari ini? Bisa ya mulia. Masih dengan didampingi penasihat hukum. Masih ya mulia. Sesuai dengan masalah hari ini menghadirkan satu orang saksi atas nama saksi tersebut dihadirkan secara Zoom. Ya, dan majelis sudah meminta dengan permohonan dari penuntut umum, kami juga meminta persetujuan pengadilan dan diizinkan sehingga majelis tadi berkesimpulan dulu. Tapi nanti apabila ada sesuatu yang tidak berkenan dengan keluarga kita sesuai dengan hukum acara. Dugaan pencemaran baik dan pengancaman, Nikita Mirzani siap buktikan tak bersalah. Artis kontroversial Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan publik setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan pengancaman yang dilaporkan oleh seorang dokter bernama Reza Gladys. Ia tak sendiri. Asistennya, Mel Syahputra, turut dijerat dalam kasus yang kini memasuki babak baru penyidikan. Keduanya resmi ditahan sejak 4 Maret 2025 usai menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya. Awalnya, masa penahanan Nikita dijadwalkan selama 20 hari. Namun, berdasarkan keputusan penyidik dan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP, masa penahanan tersebut diperpanjang hingga total 40 hari, berlaku mulai 24 Maret hingga 2 Mei 2025. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari, mengonfirmasi bahwa penahanan keduanya masih dalam tahap penyidikan lebih lanjut. Penyidik terus mendalami bukti dan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum guna melengkapi berkas perkara, jelasnya. Namun di tengah proses hukum yang berjalan,
muncul kabar bahwa Nikita dan asistennya berpeluang untuk bebas. Informasi tersebut diperkuat dengan unggahan Nikita di Instagram yang memunculkan spekulasi publik, memperlihatkan foto dirinya dengan keterangan bernada optimisme dan kemenangan. Tudingan pemerasan dan pencucian uang dipertanyakan. Kasus ini menyedot perhatian banyak pihak, termasuk advokat senior Togar Situmorang. Melalui unggahan video di akun TikTok miliknya, Togar Situmorang Lavi, ia menyatakan adanya kejanggalan dalam penerapan sejumlah pasal yang dikenakan terhadap Nikita Mirzani, termasuk pasal 27B ayat 2 dan pasal 45 ayat 10 UU ITE, serta pasal 368 KUHP tentang pengancaman dan pasal 3 serta 4 UU TPPU. Pasal pencucian uang dalam perkara ini terasa janggal, karena akar masalahnya lebih mengarah pada dugaan pemerasan atau pengancaman yang bersifat personal, ujar Togar. Lebih jauh, ia menyoroti soal pemberian dana oleh pelapor, Dr. Reza, kepada Nikita, yang dilakukan dalam 2 tahap, secara transfer dan tunai. Togar mempertanyakan, apakah tindakan tersebut betul terjadi karena ancaman, atau ada unsur kesepakatan sebelumnya. Kasus ini berawal dari pernyataan NM yang menyerukan kewaspadaan masyarakat terhadap suatu produk. Tidak ada penyebutan nama secara spesifik, tapi ada pihak yang kemudian merasa terganggu dan menjalin komunikasi, kata Togar. Peluang bebas meningkat menurut Togar, jika dalam proses persidangan nanti Nikita Mirzani mampu membuktikan bahwa tak ada unsur pemaksaan atau pengancaman, maka ia berpotensi bebas dari jerat hukum. Jika hanya terjadi kesepakatan untuk tidak mempublikasikan informasi tertentu tanpa adanya paksaan, maka ini bukan delik pidana, jelasnya. Publik ini menanti kelanjutan proses hukum yang tengah berjalan, sementara dukungan dan spekulasi terhadap pembebasan Nikita terus bergulir di media sosial. Bila laporan dari pihak pelapor terbukti lemah, bukan tak mungkin Nikita dan asistennya akan segera menghirup udara bebas. Ada kemungkinan kami tidak langsung. Gitu? Silakan ibu sebelah kita periksa saksi. Kalau siap dengan saksi bisa ini dihadirkan dari mana? Dari Polda Metro. Yang ada di Polda siapa saja? Dari Polda Metro Jaya sudah ada pergantian dari terdakwa ada Pak? Ada. Terus dari PHK Nikita Mirzani juga ada, dari pihak kami dari Kejaksaan PKI juga ada. Oke. Ada yang mau disampaikan dulu, silakan untuk penasihat sebelum kita memeriksa identitas saksi. Terima kasih Nadia Sakit. Pertama-tama kami ingin bertanya kepada majelis terkait dengan pelaksanaan Zoom online pelaksanaan pidana kemudian kami ingin bertanya berdasarkan pada Permen Nomor 4 Tahun 2020 pasal 11. Artinya kami ingin bertanya, apakah pemeriksaan yang dilakukan review bertempat di Polda Metro Jaya ini sudah mendapatkan beberapa dari hakim ataupun keputusan, sehingga agar kita terlihat dari tidak saling melanggar ketentuan aturan yang telah ditentukan. Ya, terima kasih kami jawab. Jadi atas permohonan dari penuntut umum kemarin, kemudian selaku majelis kami memohon kepada ketua pengadilan dan diberikan izin sehingga kami hari ini mengeluarkan ketetapan untuk dilakukan sidang secara Zoom dengan sidang online. Disebutkan melalui aplikasi Zoom untuk persidangan tanggal 16 April. Nanti di berita acara saudara bisa melihat dan juga di penetapan kita, karena kita tunggu dari tadi ternyata baru menyambung setelah makan siang. Nanti saudara juga kita perlihatkan untuk surat perintahnya mengenai proses tata cara secara Zoom, oleh karena kalau kita di Permen Nomor 1 ada beberapa syarat-syaratnya, tetapi karena ini adalah syaratnya yang bersangkutan itu ditahan,
dan juga tidak bisa dihadirkan oleh karena ada beberapa pertimbangan di pihak yang menahan, yaitu statusnya sekarang adalah tahanan Polda Metro Jaya dan yang bersangkutan juga masih dalam status tahanan, maka kami menggunakan sidang secara online dengan aplikasi Zoom. Nah, di sisi lain kami juga belum mengetahui apakah di Zoom ini ada perwakilan dari penasihat hukum terdakwa. Kalaupun ada, kita nanti kita berikan juga kesempatan untuk berkomunikasi antara tim yang memantau dari Dirlati di Polda sesuai dengan ketentuan, dan dari sini karena pertanyaan cukup dari sini nggak bisa langsung siapa. Tapi dipastikan bahwa saksi itu tidak memberikan keterangan dalam keadaan terpaksa. Ya, nah, sudah ada yang dari pihak yang bisa. Sebelumnya ya, penasihat hukum dari para terdakwa sudah ada di sana, tapi kami tidak melihat di dalam ruang. Oke, bisa artinya biar bisa di situ dilihat. Ya, Dan kami juga kayak juga kami ingin pastikan apakah di dalam pemeriksaan online ini saksi membawa elektronik ataupun ada elektronik. Oke, nah Bapak dipastikan pihaknya dengan yang sana dengan perlu dari kejaksaan. Apa yang diminta saudara? Silakan disampaikan. Saudara Tio, dengar ya. Saudara Tio, dengar ya. Oke. Di dalam ruang Zoom online di sana, apakah tidak ada menggunakan alat elektronik handphone, ya, atau koletan dan catatan dan lainnya? Clear ya? Nggak jelas suaranya. Suaranya detik. Untuk catatan kami Dia mungkin diperlihatkan dulu coretan apa seperti itu, apa bentuknya. Ya, dan Bapak. Iya, jadi kita jelas gitu ya. Silakan dengan didampingi oleh dari Kejaksaan Tinggi untuk dicek sertifikasi apa yang dibawa oleh saksi. Bukan apa orang cerita dari saksi dalam. Oke, berarti catatan hanya untuk membantu mengingat. Ini karena menjadi keterangan saksi. Ya, Saya bertanya kepada. boleh. Oke, saudara penasihat hukum Tio. Ya, berdasarkan catatan yang saudara lihat itu catatan apa? Apakah BAP? Kalau BAP, oke, nomor Ah? BAP. Ya, terima kasih. Ya, oke. Silakan dulu ya dengan catatan tetap untuk diperhatikan. Oke. Kita lanjutkan karena kedua belah pihak sudah memenuhi apa yang ditentukan. Kami akan melakukan sumpah dengan memeriksa terlebih dahulu atas nama saksi. Nama saksi siapa? Lahir di mana? di Jakarta tanggal 17 Maret 86. 86. Agama Islam untuk perempuan, agama Islam. Pekerjaan sampai sekarang tinggal di mana? Tinggal di Jakarta. Alamat lengkapnya? Di Jalan Petukangan. Nomor 7. Sekarang saudara dilakukan pemeriksaan secara Zoom oleh karena status saudara sekarang ditahan. Ditahan di mana? Polda Metro Jaya. Terus pelaksanaan Zoom sekarang ada di mana? Di ruangan di Dikati. Di situ ada petugas dari kejaksaan. Ada. Minta tolong untuk menyumpah saudara dengan agama Islam sesuai dengan agama yang saudara anut. Ya, silakan.
Agamanya Islam. Islam ya betul ya. Bapak yang mulia, Ya. benar. Ya, menggunakan Al-Quran silakan. Ya, Bapak yang mulia, Ya. tadi yang sudah diambilkan. Oke, silakan berdiri. Ya. Ikuti lafal surah yang saya ucapkan. Ya, ikuti lafal surah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Bapak, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, dengan keterangan yang benar, tidak lain yang lain daripada yang sebenarnya. pada yang sebenarnya. Oke, silakan duduk. Ya, saudara saksi mendengar apa yang saya sampaikan? Dengan yang mulia, Jelas? Jelas? yang mulia. Jelas. Sebelum saudara saksi menjawab pertanyaan seluruh dari aparat penegak hukum yang di sini, saya ingatkan kepada saksi, saksi sudah disumpah berikan keterangan yang benar, jangan digarang, jangan juga memberikan keterangan yang tidak benar, kemudian dijawab yang ditanyakan. Tidak boleh memberikan pernyataan di luar konteks persidangan apapun itu. Terakhir, tidak boleh merendahkan harkat dan martabat yang ada di sini, baik itu penasihat hukum, penuntut umum, ataupun terdakwa. Demikian ya. Oke, karena saksi diajukan oleh penuntut umum, silakan penuntut umum untuk memberikan pertanyaan. Kemudian nanti karena ini secara Zoom, saya pandu untuk menjawab dan bertanya, meskipun saudara langsung. Tapi nanti kalau ada sesuatu yang bermasalah dengan Zoom, kita nanti dengan persetujuan para pihak yang ada di sini, terutama penuntut umum dan penasihat hukum,